Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Giri Anom Channel. Kali ini saya akan fokus bercerita tentang kisah perjalanan dulu ya, pengalaman-pengalaman mistis sewaktu masih dalam mengembara 2 tahun, dari makam ke makam, ke gua, ke pantai, ke gunung, ke macam-macam tempat keramat yang banyak mistisnya. Saya berawal dari Pantura dulu, tepatnya di daerah Gresik, di Panceng. Itu ada gua namanya Gua Surawiti itu Gua Langsih namanya, Gua Langsih. Itu konon gua tersebut dulu dibuat tempatnya Sunan Kalijogo waktu masih menjadi Beranda Lokajaya. Tempatnya sampai kalau dulu zaman saya tahun 2008 itu masih original, masih kelihatan angker, wengit, dan tidak bagus, belum sebagus sekarang. Kalau sekarang ini, kemarin saya lihat lewat itu, gapura masih sudah bagus, jalannya sudah bagus. Dulu tidak ada gapura masuk. Dulu jalan itu makadam, jembatan itu dari kayu itu, jadi sepedaan sambil nerawas, sambil ya agak takut kalau kejeglongan masuk ke sungai. Dan lokasinya juga masih agak natural ya, wengit. Karena dulu zaman saya itu 2008 masih banyak spiritual dari berbagai macam aliran itu datang, mulai yang namanya katanya kejawen, kebatinan, aliran apa itu ya, yang Islami juga ada. Pokoknya macam-macam membaur di situ. Kebetulan saya ke situ kan dulu kan memang sudah namanya pengembara santai, bisa karepe lah, sesuka hati mau sampai kapan. Singkat cerita, dulu saya tanya dari orang-orang yang ke situ ya, ceritanya macam-macam. Ada yang di dalam gua ditemui ular besar. Jadi Gua Surawiti itu dalamnya ada semacam patung kayak kijang. Nah itu konon mitosnya, kalau kita bisa merangkul lehernya kijang itu bisa sampai batu bentuknya seperti kijang, namanya lupa batu apa ya. Itu dirangkul, kalau sampai konon menurut cerita waktu itu ya, betul itu zaman dulu itu, terus hajatnya terkabul. Itu yang diyakini banyak spiritual. Kemudian juga ada air tetesan kecil, itu banyak yang ngantri lur, sampai ada yang bawa aqua. Nentesnya tidak deres, tes semua itu nunggui mungkin sehari semalam dapat berapa ya, segini mungkin ya airnya. Masuk malam keluar pagi mungkin dapat segini. Saya pernah nyoba ya. Mereka cerita kalau di situ mitosnya macam-macam. Ada yang ditemuin itu gerbangnya yang untuk air tadi. Kalau batu kijang tadi kan untuk mitos doa terkabul. Tapi kalau untuk air tadi kan ada semacam kayak lubang kecil ya. Itu konon katanya gerbang jalur menuju pantai selatan.
walau alam bisawab itu orang-orang spiritual yang bilang gitu. Dulu saya hanya mendengarkan cerita dan berada di lokasi, tapi saya belum ke guanya, saya masih di petilasannya itu yang di atas, petilasannya Sunan Kalijogo. Kemudian orang sekitar juga, warga sekitar, orang warung juga cerita banyak yang ke situ yang ada sponsor ya, maaf ya. Jadi di tempat tersebut banyak spiritual yang mengalami hal-hal yang aneh, seperti ditemui ular besar, sampai ada yang lari. Saya waktu itu di atas di warung kopi warga setempat itu lari, ya bukan lari, dia ke atas, kemudian pas ngopi cerita sambil ngos-ngosan. Katanya ketika dia kan di situ guanya memang serem, jadi masuk itu ke dalam dari atas itu masuk ke dalam, sempit untuk masuk ke dalam guanya, itu kecil lubangnya, kecil, tapi anaknya orang gemuk pun cukup. Nah itu mau masuk ke pintunya itu sebelahnya sudah jurang, meleset sedikit saja sudah wassalamualaikum, sudah sampai surga. Jadi masuk itu ada tangganya, memang kecil dan tempatnya gelap. Jadi masuk pertama memang kalau orang tidak tatak itu pasti takut. Teman saya pun banyak yang teman-teman waktu saya sudah kerja ya, saya ajak ke situ itu banyak yang lari, tidak berani masuk, takut ular, takut memang tempatnya super, wes tidak ada itu siang pagi semuanya malam, mau masuk apa aja tetap jadi malam di dalam. Tapi anehnya di situ itu tidak ada hewan-hewan kayak semacam kalajengking, kelabang, ular, itu tidak ada. Itu yang saya heran, selama saya ke situ berkali-kali nggak pernah nemu ya. Padahal ya di batu-batu kayak lubang-lubang kan, tempatnya air tadi sama patung Kijang itu kan di ibarat sekarang itu di apa ya, di balai untuk tempat bertapanya itu masuk lagi cukup hanya satu orang, itu junjung derajat, bentuknya segitiga ya. Gelap sekali. Jadinya orang tadi cerita, katanya ketika masuk di dalam ada ular besar sama besarnya kurang lebih satu pohon yang besar. Dia lari ke atas cerita. Saya jadi penasaran, ceritanya kok aneh ya, ada yang cerita tambah ini. Tapi kalau di gua itu lebih ke positif, yang negatif itu ke sebelahnya ada makamnya Raden Bagus Mataram. Itu entah makam entah petilasan saya kurang tahu. Di situ ada gua namanya Gua Macan, bisa ada juga makamnya Empu Supo. Nah masalahnya situ banyak kejadian aneh dan orang sekitar bilang memang ada ular dulu, ular asli besar sekali, itu masuk ke dalam lubang di depannya makam Empu Supo. Itu katanya ya, seingat saya dulu orang situ ada yang bilang gitu. Setelah masuk sama warga ditutup sama batu tuh, dan di sebelahnya ada Gua Macan, kecil guanya tapi ya itulah wingit. Akhirnya saya penasaran, orang-orang kok banyak cerita aneh gini. Saya mulailah ke situ. Awalnya saya ke situ cuma namanya pengembara ya, pengen tahu. Lama-lama nyoba ke makamnya Raden Bagus Mataram. Ternyata memang di situ yaitu lagi-lagi ritualnya tuh campur aduk, banyak sajen, banyak kembang, banyak macam-macam. Dan konon ceritanya ini mitosnya ya, wallahu alam,
mitosnya di situ untuk katanya banyak yang sukses lah, dalam arti untuk cepat kaya. Nah itu mitos zaman dulu. Mitos-mitos seperti itu masih kental loh, karena dulu itu masih mistis, itu masih apa ya, masih laris. Kalau sekarang kan banyak YouTube dibongkar-bongkar, tapi ya tetap ya bagi saya gaib itu ada, makhluk halus itu ada, karena dijelaskan sendiri dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi mereka ada yang Islam, ada yang kafir, sama kayak kita. Nah yang kafir ini yang goda-goda, makanya banyak yang tertipu, termasuk saya dulu pernah juga tertipu. Jadi saya duduk diam di situ, pokoknya hanya tidak enak. Kemudian di Mbah Supo juga sama. Intinya itu tergantung ritualnya orang-orang sendiri. Kalau misalkan tempat tadi mungkin ya, kalau seperti disiarahi kayak siarannya para wali, buat ngaji, buat baca Quran, buat sholawat, buat maulid, mungkin ya enggak, hawanya beda. Karena pengaruh hawa itu tergantung orangnya. Karena kita yakini, kita percayai putusnya untuk dapat kaya, akhirnya ritualnya aneh-aneh, maka yang nampak seperti itu. Jadi memang tidak enak sekali hawanya di situ. Saya tiap kali itu situ geliang. Akhirnya saya pindah, saya ke gua. Nah, saya pernah kejadian sedikit mistis di gua. Kalau ditampak digoda yang macam-macam, alhamdulillah tidak pernah, karena memang saya niatnya bukan cari kesaktian, bukan cari kanuragan, tapi saya ini napak tilas para wali. Nah di situ ada plakatnya, petilasan Sunan Kalijogo Gua Langsih. Maka saya kan ngefans sama Wali Songo. Itulah awal mula saya berangkat jadi pengembara, kan karena lihat film Wali Songo, pengen napak tilas. Setelah itu saya masuk gua, saya masuk sekitar jam kurang lebih 11 jam 12 malam. Masuk, saya ke junjung derajatnya, gua paling dalam sendiri. Saya di situ meditasi. Nah itu saya meditasi cuma dulu kan tidak ada guru, tidak ada yang bimbing. Cuman kita ini ya dapat wirid dari guru-guru ngaji itu aja. Terus bisanya yang seperti yang diajarkan itu. Jadi saya baca itu ya tetap ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, terus bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu 3 kali. Dulu saya puasa itu doa itu. Katanya bisa untuk lembut sekilan. Saya puasa mutih 3 hari dulu, dan terakhirnya tidak tidur sama sekali. Pernah dulu, makanya saya ke situ, terus saya baca Allah. Tiba-tiba saya melihat itu cahaya warna merah pas di gua itu, pas depan saya itu merah menyala. Saya buka mata itu kayak semacam mustika ya. Ini kisah nyata itu, saya alami sendiri. Itu kayak murub merah, redup. Saya tidak berani, saya biarkan. Jaraknya cuma 1 kilo dari tempat saya. Saya merem lagi sedikit, Allah. Muncul lagi sampai 3 kali. Akhirnya saya tidak berani ambil. Saya bilang, kalau kamu barang bagus untuk saya, silakan kamu kesini ke tangan saya. Tapi kalau kamu barang jelek, pergi, aku nggak butuh. Setelah itu tidak muncul. Saya keluarkan senter dari korek. Nah, pusaka saya dulu senter korek, karena HP tidak punya loh. Saya cari batu apa,
nggak nemu dan nggak ada apa-apa. Itu saya alami di Surawiti seminggu, saya kurang lebih ya semingguan, dan sering ke situ. Itu misterinya ditampai mustika tadi. Kemudian saya keluar, sudah kemudian saya ketiduran. Pak bangun-bangun itu tidak tahu pagi, tidak tahu siang, tidak tahu apa kan, tidak. Di gua kan sama saja, gelap gulita. Saya keluar ternyata sudah jam 7 pagi. Astagfirullah. Jadi saya dulu tidak sholat, tidak apa, hanya meditasi wirid itu. Mungkin saya memang belum ada yang bimbing proses pencarian pengembaraan. Ini saya pengen cari guru. Nah, ke wali-wali itu siapa tahu ditemui walinya terus diajarin apa dulu. Pemikiran saya seperti itu. Tapi ternyata itu salah ya. Karena makam itu kita ziarah yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua mencari tahu amalan apa waliullah seperti itu. Untuk kita bisa tabaruk, kita tiru sedikit-sedikit. Kalau belajar tetap harus cari guru yang benar-benar lurus menjalankan syariat dan sunnah Rasulullah. Karena saya pernah belajar di guru yang tidak melakukan syariat seperti itu ya, semedi meditasi itu, ternyata dia badan itu sakit semua, tidak malah dapat apa-apa, malah itu tadi perubahannya tidak positif, malah aneh, sombong, keras, sudah paling suci. Kalau lihat syarat itu kayak meremehkan. Apa syarat itu? Saya pribadi dulu pernah mengalami spiritual seperti itu ya, gejolak hati seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah ikut majelis sholawat pimpinannya para habaib ulama, jadinya lebih adem dan lebih tahu tentang ilmu-ilmu. Nah, balik lagi ke cerita dulu. Kemudian beberapa hari lagi saya masuk, saya penasaran, saya ubek-ubek itu gua Surawiti, gua Angsi. Ternyata di situ ada tempat untuk pertemuannya Wali Songo. Itu menurut orang situ ya. Jadi saya sebelum masuk di dalamnya kan sebelahnya ada luas di tempatnya. Saya naik lagi sampai itu, naiknya cukup satu badan. Orang gemuk tidak bisa. Nyelempit akhirnya nemu tempat tidurnya Sunan Kalijogo. Sempit ya, cukup satu orang, kayak pas kayak kuburan tuh. Mungkin 2 meter dan sempit, tidak bisa melumah, miring. Saya tidur di situ pernah sehari. Dulu tidak mikir ada ular, kalajengking, kelabang, tidak mikir. Tapi alhamdulillah belum pernah saya menjumpai orang di situ digigit ular, disengat kalajengking atau kelabang, belum pernah saya. Padahal tempatnya super sangat, gelap gulita, batuan, pokoknya macam-macam. Kalau sentolop itu banyak lubang-lubang. Entah sekarang bagaimana, saya belum pernah ke sana lagi. Dan anehnya orang situ rumahnya bagus-bagus, beda saja tidak bisa masuk. Bingung bangun rumahnya gimana. Ternyata saya tanya itu gotong royong, dari bawah dibawa ke atas juga berganti-ganti. Rumahnya bagus-bagus dan di situ itu banyak orang minta. Konon kalau ngasih hajatnya kabul, kalau enggak ya kurang tahu ya dulu itu. Seperti itu. Ada juga kiai-kiai, entah kiai apa ya, juga banyak yang ke situ pula, tapi lebih ke syukuran, baca tahlil, seperti kayak di kampung-kampung itu. Kalau itu masih positif, itu biasanya diadakan di petilasannya Sunan Kalijogo yang ada rumah-rumahnya itu, ada balainya. Itu mistis yang saya alami cuma seperti itu. Ini banyak dari orang-orang yang ke situ itu ditemui blorong,
ketemu Nyai Blorong, ketemu ini banyak sekali, dapat pusaka, dapat ini, bahkan ada juga yang kabur ketakutan karena ketemu orang besar. Tidak pernah saya jumpai orang ketemu sendiri Joko di. Nah, itu sekilas cerita Gua Surawiti ya, yang ada di desa Panceng. Di situ banyak sekali petilasan. Cuma kalau pandangan saya sekarang itu tergantung niat. Kita pergi ke tempat itu, jangan sampai kita berniat untuk cari kesaktian atau cari ilmu-ilmu yang aneh-aneh, hancur sendiri. Kalau kita ke situ niat rekreasi, kalau memang itu petilasan nyawani ya kita datang, kirim Fatihah, selesai. Kalau mau bancaan ya bancaan, dan kalau bisa jangan dicampur. Kalau energi negatif, positif, karena energi manusia ini sedot menyedot. Kita ini punya magnet, energi magnet manusia kan kayak punya listrik. Kalau kita berkumpul dengan orang baik, insya Allah ikut baik. Kalau kita berkumpul dengan tempat yang jelek-jelek, sedikit banyak kita ikut ke situ. Itu sudah sunatullah kayaknya. Makanya orang-orang dulu lama itu menghimbau cari teman yang baik-baik, datanglah ke tempat yang baik-baik. Kalau ziarah ya ke wali yang jelas, seperti Wali Songo yang sudah direkomendasi oleh ulama, dari para ulama waliullah, para habaib dari golongan wali kan banyak. Itu tempatnya enak, sejuk, damai, dingin, menenangkan, jadi tidak berbahaya. Tapi yang keras-keras sudah dihindari. Tapi itu cerita saya dulu ya, dulu belum tahu ilmu. Nah, singkat cerita di situ lama sampai saya saking mungkin terbiasanya jadi senang. Itu tipuannya. Kita juga rasa senang di situ, top terus. Seolah-olah kita punya energi besar itu. Padahal itu tipuannya jin-jin itu mungkin itu saja untuk Gua Surawiti. Kalau ingin ke sana monggo, itu petilasan, silakan. Kalau ingin cuma uri-uri atau pengen melihat, pengen tahu, saran saya jangan ritual yang aneh-aneh karena bisa membahayakan dirimu sendiri, entah dirimu, entah keluargamu, entah anak. Tidak bakal enak kalau minta kaya dari seperti itu, kecuali Allah kan sudah bilang jagalah syariat sama sunnah Rasulullah. Allah nggak sih yang mengatur hidupmu. Mungkin itu ya, itu pengalaman saya di Surawiti. Mistisnya jangan ditanya lagi ya. Di toko jalan-jalan pernah ke situ, tapi kan baru-baru saja. Kalau saya kan lama tuh, sebelum ada HP, sebelum ada YouTube. HP ada tapi masih jadul, sebelum tahu informasi. Dan luar biasa memang keangkerannya. Dan saya juga pernah ditemui orang aneh 2 kali. Yang pertama kali saya datang ke gua itu, saya belum tahu guanya yang mana. Saya cari tidak nemu, muter-muter tidak nemu. Saya balik, ada orang topo di bawah pohon besar itu pakai pakaian Jawa sama udeng, menghadap ke utara. Jadi saya disingkur, dan anehnya di tengah-tengah rumbun-rumbun dulu, gak umumnya manusia, tapi tidak ada sajen, tidak ada dukun, tidak apa. Dia duduk diam sila gitu. Itu nyata, saya nyata. Saya ke situ, saya tanya, Assalamualaikum, diam. Assalamualaikum, diam. Pak, saya mau tanya. Diam ya. Tidak nampakkan muka, cuma dari belakang. Ya, pakaiannya pakaian Jawa, alas ngeli jogo sama udeng. Kemudian kok nggak tanya, saya tunggu kok lama. Saya takut merinding, tiba-tiba merinding. Saya tinggal dulu lah. Saya tinggal ke depan ke petilasan itu orangnya di samping bawah, mau ke arah tangga gua ya. Tangga yang atas ya. Terus saya ke situ lagi, orangnya sudah hilang, sudah tidak ada. Loh, siapa tadi orang? Saya tanya orang situ,
nggak ada yang kesini sama sekali Pak, belum ada yang masuk karena ada juru kuncinya, belum ada yang masuk. Kan biasanya di situ laporan, kan ada posnya laporan, nggak ada orang loh. Wah ini sudah tanda tanya itu siapa, walau alam, entah manusia entah cinta apa, aku kurang tahu. Tapi memang diem saja. Kemudian saya kan balik, banyak orang situ, orang warung, diantar ke guanya, ditunjukkan. Itu pertama kali datang. Lalu dapat berapa minggu ada orang nyeleneh lagi, perempuan tapi ngelambir ngomong. Kalau saya lihat itu seperti orang ya itulah ya. Saya tanya bahasanya ngelambar. Kemudian saya itu anehnya, saya itu pulang. Waktu itu saya pulang. Saya itu dulu, saya jaraknya jauh. Saya pamit, saya mau keluar waktu itu. Pas selesai mau balik ya, bukan balik ke rumah tapi balik mengembara lagi ke tempat lain. Saya jalan, dia masih di situ. Dan jalan satu-satunya Surabaya ya itu, nggak ada lagi. Tiba-tiba mau sampai jalan raya, kan itu lewat alas, petang-petang dulu. Loh, perempuan tadi sudah di situ, di depan saya. Loh, tak bilang, loh, kok sudah sampai sini Bu? Senyum saja. Aneh. 2 kali itu saya melihat sosok aneh, entah itu manusia atau apa ya, cuma auranya merinding tuh. Aura kayak memang keras. Saya lihat senyumnya aja merinding, takut kayak lihat hantu. Itu yang saya alami ya, pengalaman mistis saya di Gua Surawiti Panceng Gresik. Mungkin sekarang bagus karena saya lihat gapuranya sudah besar, tapi saya kurang tahu di dalamnya sekarang bagaimana, belum pernah ke sana. Oke, dulu mungkin yang penasaran bisa ke sana untuk sekedar melihat atau pengen tahu, oh ini tak tempatnya, oh ini yang dulu legenda dulu, sejarah buku-buku itu banyak, oh itu tempatnya Brandaloka Jaya gini. Jadi kita masih muda itu penasaran. Saya ngembara itu memang dulu ke tempat-tempat yang keramat. Nah itu ya, pertama. Banyak lagi di sana, nanti kita sambung lagi ke tempat-tempat yang lain. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Ini hanya sharing, ini hanya berbagi pengalaman dulu, masa lampau, masa muda, sebagai pelajaran ya untuk yang sekarang. Lebih hati-hati lagi kalau ingin spiritual atau ingin belajar ilmu, carilah ulama, guru aja yang jelas, jangan aneh-aneh seperti saya. Itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.